Hati-hati, kini pinjol bantu saku sudah ada DC lapangannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget info terkait bantu saku yang katanya, kok tiba-tiba sekarang ada DC lapangannya ya, padahal dulu udah nggak ada lagi. Karena ya memang begitu ya teman-teman ya, kita itu tidak pernah bisa menjamin pinjol itu kapan mereka ada DC lapangannya, sampai kapan mereka punya DC, ya. Itu kita tidak bisa menjamin, ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita tahu mereka itu dulunya nggak punya DC, terus kemudian sekarang punya, ya itu hak mereka sebenarnya. Itu mereka bisa aja. Contoh sekarang pinjol-pinjol yang nggak punya DC hari ini ya, bisa jadi besok udah ada lagi kan kita nggak pernah tahu, karena mereka nggak pernah update ke kita. Kalau mereka punya budget, punya dana, atau mungkin dapat modal investor gitu ya, mereka bisa aja ya mendatangkan DC, menggunakan DC gitu ya. Tapi kalau kasus dari bantu saku yang kita bicarakan ini, itu sih bisa dibilang masih belum terlalu banyak juga sih ya teman-teman ya. Mereka itu mungkin masih di area Jakarta aja, Jabodetabek ya. Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi gitu ya. Itu kemungkinan besar ada, tapi masih sedikit banget. Mungkin di daerah Jakarta aja kali ya, dan itu pun juga tergantung nominal yang teman-teman galbein ya. Terus teman-teman juga banyaklah faktor di mana orang-orang itu bisa diprioritaskan. Untuk apa? Untuk didatengin. Itu udah pernah saya bahas sebelumnya. Jadi beberapa nasabah itu pasti akan masuk daftar wishlist mereka, daftar priority mereka. Ya itu juga banyak faktor ya, dan itu juga kadang bersifat subjektif. Jadi ya kita tidak bisa menerka-nerka gitu. Biasanya sih paling gampang lihatnya sih dari nominal ya. Kalau nominalnya udah gede banget di atas 2 juta gitu ya, itu udah pasti menjadi incaran. Kalaupun DC-nya ada, ya ada. Gitu ya. Jadi mungkin segitu dulu. Jadi kalau kalian gagal bayar di bantu saku, udah nggak usah khawatir. Resikonya itu sudah ada loh, sama seperti pinjol-pinjol lainnya. Bantu saku kan pinjol legal ya. Jadi mereka memang boleh datengin DC lapangan, tapi kita harus berpegang teguh dengan aturan dan konsekuensi yang berlaku. Contoh, aturan POJK, contoh surat edaran OJK yang isinya itu kayak semacam kayak ya jangan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh DC lapangan. Itu sih konsekuensinya. Jadi ayolah buat teman-teman semangat semuanya. Saya yakin teman-teman semua itu pasti mau berubah, mau menjadi lebih baik. Saya yakin teman-teman itu udah pasti mau pengen bebas dari jeratan hutang pinjol. Ayo bareng-bareng. Kita terus berdoa bersama-sama, kita saling mendoakan, kita ya mudah-mudahan bisa bebas dari jeratan hutang pinjol sama-sama ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekali lagi, ayo bareng-bareng kita terus fokus, terus konsisten, terus perjuang. Niatkan dalam hati pengen lepas dari jeratan hutang, niatkan dalam hati pengen bebas dari jeratan pinjol, dan kita harus berjanji sama diri kita masing-masing untuk tidak nyentuh pinjol lagi. Dan caranya bukan dengan ya pokoknya nggak nyentuh, nggak ya. Tapi semoga kita dicukupkan rezekinya, dicukupkan uangnya, dimudahkan jalannya untuk mencari rezeki, agar kita nggak memikirkan sedikit pun soal ngutang mau dipinjol atau di tempat lain. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.